Puji nama Tuhan, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi ya. Pagi hari ini semuanya sukacita karena sudah memuji Tuhan ya. Sukacita bukan hanya di tempat ini, di gereja, di rumah Tuhan, tapi kita harus bersukacita senantiasa dimanapun kita berada. Biarpun situasi dunia saat ini begitu panas ya. Terlebih di Israel ya dan Palestina ya, kita harus jangan diam ya, jangan tinggal diam, tapi kita tetap berdoa ya untuk mereka ya. Belakangan ini cuaca hawa begitu panas ya saudara, betul enggak? Pagi saya itu bangun tidur saya sudah keringatan saudara, panas ya. Begitu luar biasa, tapi kita tidak boleh mengeluh ya. Tapi kita selalu mengucap, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan itu biarpun panas Tuhan kirim angin datang ya. Menyejukkan kita ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih ya. Kepada umatnya, kita anak-anak Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita harus bersukacita apapun yang terjadi ya. Pagi hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya biasanya pergi ke sesi 2 ya. Tapi saat ini saya sesi pertama. Jadi saya harus bangun pagi, saya 3:30 sudah. Sebelum 3:30 saya sudah bangun. Sebelum saya bilang sama bantu saya tolong dibangunin, mungkin saya ketelatan ya. Tapi sebelum dia bangunin saya sudah bangun ya. Saya berdoa. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu minta pimpinan Tuhan. Apa yang harus saya berikan Tuhan? Saya seringkali bingung ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Apa yang kita ada dalam hati Tuhan tahu ya. Akhirnya Tuhan memberikan saya yaitu pada saat ini judul yaitu perlindungan. Apa saudara? Saudara kalau dengar kata-kata perlindungan senang apa enggak? Perlindungan ya. Anak dilindungi orang-orang. Kalau bayi ya pasti dulu kalau zaman dulu kocong ya saudara. Zaman saya dulu tuh supaya tidak digigit nyamuk ya, supaya tidak digigit binatang dan lain-lain ya. Itu orang tua melindungi anak ya. Juga pejabat-pejabat ya tinggi ya, kalau pergi pasti ada dilindungi, dikawal. Nah itu loh ya. Apalagi rakyat bangsa kita ya dilindungi oleh hukum negara ya. Saat-saat ini saya biasanya jam 9 saya senam jemur ya. Enggak begitu panas, tapi saat ini jam 9 tuh pagi sudah panas ya, apalagi jam 9 ya luar biasa panasnya. Pasti semua ingin ada yang pakai payung ya kalau pergi ya. Itu namanya perlindungan supaya tidak kepanasan ya. Kalau kita berjemur mungkin bisa hitam ya. Saya berapa kali kaki saya ini kan saya pakai sandal jepit ya. Bisa hitam, bisa putih ya. Jadi pas karena padahal sebentar saya kalau ya 10 menit seperempat jam begitu ya. Jadi perlu perlindungan ya ke pasar ya. Kalau mungkin tunggu bis, tunggu kendaraan pasti mencari perlindungan yang mungkin di bawah pohon, perlindungan. Jadi manusia memerlukan di dunia ini memerlukan perlindungan ya. Jadi mari kita belajar melalui firman Tuhan pagi ini saya akan bawakan. Ya, manusia di dunia ini perlu perlindungan supaya tubuhnya sehat ya, tidak sakit. Kalau kepanasan pasti sakit pusing ya, ada yang pakai topi. Itu namanya perlindungan. Ya. Tapi mari saya akan membahas saat ini perlindungan di dunia ini hanya sementara ya, tidak bisa membuat kita
apa namanya itu puas ya. Pasti selalu ada yang kecewa. Ya karena apa? Karena perlindungan itu hanya sementara ya. Tapi mari kita membaca di dalam Mazmur 46 ya. Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat yang pertama, ini ayat yang awal ya. Mazmur 46, ini ayat hafalan, semua pasti hafal ya. Juga ada nyanyiannya ya. Mazmur 46 ayat yang pertama. Oh ayat 2 ya. Ayat 2 ya saudara, maaf. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat ini ya. Jadi Allah itu bagi kita tempat perlindungan, bukan hanya perlindungan saja, tapi katakan dan kekuatan. Siapa sih yang ingin tubuh kuat? Pasti semua ya. Tubuh lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tanya pada ibu siapa tadi? Ibu siapa nama ini? Novli ya. Mana bapak bu? Kurang enak badan. Nah manusia bisa sakit, bisa lemah ya. Padahal Pak Novli sehat ya. Nah, tapi ingat ya ayat ini ya. Kalau kita lemah, berseru kepada Tuhan, minta kekuatan yang baru ya. Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Ini menolong dalam kesesakan sangat Nah itu ya, di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa memberi kita selamat, tidak ada yang bisa memberi kita sukacita yang sejati ya, karena sukacita dunia ini tidak sejati ya, hanya bohong-bohongan saja ya, sebentar sukacita sebentar sedih. Pergi ke kemana, ke Bali, kemana lagi, Australia, senang ya. Tapi sampai rumah sedihlah lagi ya. Banyak pekerjaan, banyak yang harus dikerjakan. Tetapi kalau di dalam Tuhan dikatakan Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Ya. Coba baca Mazmur 9. Mazmur pasal 9 ayat 9. Siapa yang dilindungi oleh Tuhan? Ya. Mazmur 9 ayat 9. Mazmur 9 ayat 10 di sini ya, ada kurungnya itu mungkin 10. Yang di depan 9. Mazmur 9 ayat 10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa? Bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Terinjak itu artinya tidak enak. Saudara kalau permisi kata, kalau kaki saudara terinjak senang enggak? Misalnya teman saudara ya duduk bersama, kakinya kena injak, pasti marah ya. Karena sakit, tapi kita tidak boleh marah ya. Dulu kalau kita terinjak kakinya pasti marah ya. Karena sakit ya. Tapi sekarang tidak boleh marah ya. Karena apa? Karena Tuhan cinta kita semua ya. Kita harus belajar saling memaafkan ya. Jadi yang pertama Tuhan itu melindungi orang yang terinjak, yang mengalami banyak problem, yang mengalami kesedihan ya, mengalami banyak rintangan tantangan. Ya terinjak itu enggak enak ya saudara, sakit ya. Mungkin sakit hati, mungkin saudara dirasani, mungkin saudara dijelek-jelekan, ya itu namanya terinjak. Tuhan itu menjadi perlindungan mereka, ya. Coba yang kedua baca lagi Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Yang bersamanya orang-orang benar
diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Ya. Jadi akan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Diselamatkan, perlindungan itu berarti mendapat keselamatan, ya, mendapat apa namanya itu pemeliharaan, ya. Jadi dilindungi itu bermacam-macam, ya. Mazmur 61 ayat 4. 61 ayat 4. Tolong dibacakan, siapa ini? Mevang bacakan, ini kok error. Coba Pak Mudi tolong. Ya Mevang bacakan. Tolong berdiri ya. Ya, ayat 4. Ayat 4 ya. 61 ayat 4. Ya. Jadi Tuhan itu adalah menara yang kuat. Pak Mudi, saya tolong ini Anda betulkan coba. Kok enggak bisa diketik tadi keliru. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, ya. Kalau tidak salah dulu zaman Belanda ya. Saya masih kecil itu mungkin, bukan ya, saya tidak tahu, mungkin karena saya dapat cerita ya dari orang tua saya waktu ada perang ya, zaman Belanda. Di tempat belakang saya itu ada ruangan terbuka ya, ada seperti tanah luas begitu. Itu di bawah itu membuat apa ya, lubang untuk perlindungan, nah ini loh, supaya kalau kena bom nggak mati ya. Jadi di bawah tanah buat perlindungan, lubang yang besar. Saya diceritain oleh orang tua saya ya. Nah itu. Jadi manusia bagaimana supaya selamat, cari perlindungan ya. Nah, tapi kalau sudah waktunya meninggal pasti meninggal. Seperti di mana Israel ya, bom ya. Kita ini terima kasih pada Tuhan masih di Indonesia ini masih aman-aman ya. Kita banyak doa ya, banyak doa kita ya. Ada lempar batu, saya kemarin sempat lihat ya, tidak terlalu mendalam saya. Cuma di sana ada kerusuhan ya, ada kerusuhan. Kita jangan tinggal diam, tapi kita harus banyak berdoa ya, supaya mereka yang salah itu ya diberi pengajaran oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan ya, yang benar dibela. Saya ingat waktu zamannya Daud ya. Waktu melawan Amalek itu, Daud itu dari muda ya sampai tua itu mengalami banyak peperangan ya. Sehingga dikatakan seperti itu. Saya lihat di mana itu ya. Anak-anak itu ditaruh di mana ini namanya? Tempatnya anjing itu ya, seperti besi begitu. Anak-anaknya lucu-lucu ya, dan juga istri-istri ya. Perempuan-perempuan itu ditahan ya. Nah ini kita harus mempunyai hati yang cinta kepada mereka ya, karena mata Tuhan tidak tertutup ya, dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur ya, dia selalu melihat apa yang berbuat oleh manusia ini ya. Tuhan ingin supaya manusia ini semua selamat ya. Kita mendoakan mereka supaya mereka yang hatinya jahat itu bertobat ya. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang benar ya. Sekarang Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang kedua. 91 ayat 2.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah ini, kubu pertahananku. Seperti kalau perang dia pasti membuat kubu ya. Supaya apa? Supaya tidak mengalami serangan dari musuh. Ya, kubu pertahanan seperti gua begitu waktu zamannya Daud itu ya. Daud bersembunyi dalam gua ya. Karena dicari musuh dan mau diserang ya. Jadi mencari perlindungan ini di dunia ini ya. Jadi satu lagi Mazmur 62 ayat 4, Mazmur 62 ayat 4. 62 ayat 4 ya. Mazmur 62 ayat 7 ya. Ayat 7 ya saudara. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia adalah kota benteng kita ya. Kita anak-anaknya dibentengi oleh Tuhan ya. Kalau penjagaan di dunia ini ya ada apa namanya itu? Bodyguard ya, ada apa namanya itu dikawal ya, itu hanya tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa sempurna ya. Tapi kalau penyertaan Tuhan, pengawalan Tuhan dikatakan malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kita dikelilingi ya. Bagaimana supaya kita ini dilindungi oleh Tuhan? Bukan semua orang Kristen ya. Tapi yang pertama itu orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap, percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya ya. Nah itu harus percaya sungguh ya. Jangan bimbang, jangan takut, firman Tuhan katakan ya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah ini kita harus sungguh-sungguh percaya ya. Biarpun dunia dikatakan bergoncang sana sini, ada kerusuhan ya. Meresahkan hati kita, takut. Manusia pasti ada takut ya. Tapi di samping itu jangan kita diam takut, tapi takut disertai Tuhan tolong saya. Seperti Daud ya. Daud itu kan terdesak ya, mengalami himpitan musuh ya. Sehingga dia tidak kuat lagi menangis ya, tidak bisa menangis lagi. Tapi dikatakan apa kata Daud? Ini harus kita pegang ya. Apa Daud katanya? Memperkuat kepercayaannya. Bukan tambah lemah, sedih, tidak. Musuh sana sini ya menyerang. Tapi kalau belum waktunya meninggal, tidak bisa meninggal. Malah Tuhan membela ya. Tuhan membela orang benar. Yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, aku percaya jiwaku Tuhan yang punya. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Orang tua saja memelihara anak-anak ya. Han ya, bukan bayi saja, seterusnya biarpun sudah nikah pasti masih dilindungi ya, masih ditolong ya toh. Nah apalagi Tuhan ya, apalagi Tuhan ya, bukan dari bayi ya, dari masih TK ya, sekolah minggu terus sampai karena kita kan Tuhan itu Allah itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya lah itu loh. Kalau nyanyi gampang saudara, kadang-kadang kalau mengalami problem kita lupa kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu jahat. Betul? Enggak ya? Tuhan itu selalu baik. Apa yang Tuhan perbuat itu adalah baik. Bagi kita tidak baik, tapi bagi Tuhan baik ya. Tuhan punya rencana yang terindah ya. Jadi yang pertama kita yang mau dilindungi oleh Tuhan, mendapat perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya sungguh. Yang kedua, kita harus mempunyai hati yang tulus ya. Coba ya. Tadi Mazmur 37 ayat ya, coba ya. Saya ulangi lagi. Mazmur 37
maaf bukan ya. Amsal Sulaiman 10. Amsal Sulaiman pasal 10. Amsal Sulaiman 10 ayat 29. 29. Ya. Amsal Sulaiman 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi siapa yang mau dilindungi Tuhan, mendapat perlindungan Tuhan, harus punya hati yang apa hati tulus itu? Hati yang tidak punya dendam, tidak punya iri hati, dengki. Dulu hati kita jahat ya. Tapi mari kita belajar punya hati yang tulus ya. Supaya selalu dilindungi oleh Tuhan. Mendapat perlindungan dari Tuhan ya. Yang pertama tadi apa? Percaya sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita ya. Jadi Tuhan yang nomor 1. Percaya terus. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Nyanyian nama ya. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang ya. Mungkin nyanyian lama Bu Artima mungkin belum hafal ya. Tapi enak nyanyian lama itu pendek ya. Si Tuhan ya. Nah, jadi percaya satu, yang kedua tuh tulus, punya hati yang suci seperti Tuhan. Hendaklah kamu sempurna karena aku, Tuhan bilang sempurna ya. Jadi Tuhan itu tulus hatinya. Seperti burung merpati ya, tidak punya empedu ya. Nah itu burung merpati ya. Tapi itu Roh Kudus dilambangkan seperti burung ya toh, tidak ada empedu, tidak punya kepahitan. Ya, yang salah yang minta maaf, ditegur dengan baik ya toh. Jangan mangkel, iri hati, dendam, itu namanya bukan tulus, ya. Nah, yang ketiga, kita belajar berbuat ya, menjadi orang yang benar. Apa Saudara? Menjadi orang yang benar. Itu boleh dikatakan juga jujur. Benar. Orang benar itu takut kepada Tuhan, tidak mau berbuat jahat ya. Takut pada Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kita harus anak Tuhan menjadi orang yang benar, berkata benar, berlaku benar ya, gerak-gerik kita benar. Jangan sampai merugikan orang lain. Belajar, saya juga belajar ya. Belajar menyenangkan banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan supaya kita dilindungi oleh Tuhan, ya. Orang tua saja kalau punya anak nggak benar ya, uang sekolah sudah dibayarkan belum, ya. Beli beras 5 kilo dibelikan 4 kilo itu benar apa enggak? Ya, enggak benar ya. Harus benar dari hal yang kecil. Katakan Tuhan, mengatakan firman Tuhan, kalau kamu setia dalam hal yang kecil akan dipercayai dalam hal yang besar. Harus berkata benar, bertindak benar, berpikir benar ya, positif ya, jangan mempunyai pikiran yang negatif. Kita harus percaya sungguh-sungguh ya, karena Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa ya, maha tahu, maha segalanya, maha suci ya. Nah, tulus benar ya. Dan yang terakhir kita harus takut kepada Tuhan ya. Di dalam Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7 ya. Demikian firman Tuhan. Di sini ayat 8 ya, dia yang dikurung tuh ya. Yang sebelahnya 7. 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, D besar ya. Lalu meluputkan mereka. Nah ini orang yang mau dilindungi Tuhan, Tuhan mau melindungi kita ya. Kita harus takut kepada takut itu berarti bukan takut pada setan ya, tapi takut pada Tuhan itu menghormati Tuhan, seperti anak menghormati orang tua, nurut pada orang tua, tidak melawan, membantah. Anak sekarang lain sama dulu ya, anak sekarang suka membantah, suka berontak sama orang tua, tidak boleh ya. Harus taat pada orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan itu artinya melakukan apa yang Tuhan
perintahkan ya. Secara manusia tidak bisa, tapi Tuhan saya mau melakukan firman. Tapi saya kurang mampu Tuhan, beri saya kemampuan supaya bisa melakukan. Ya karena kita ini semua tidak sempurna ya, banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi kita ini menuju kepada kesempurnaan. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ya, supaya kita selalu dilindungi, mendapat perlindungan dari Tuhan ya. Nah itu, takut kepada Tuhan itu penting. Ya, takut pada Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Ya, Tuhan memberkati orang yang hidupnya benar, tulus hati, yang sungguh-sungguh percaya, tidak setengah-setengah. Ya, aku yakin. Ya, Tuhan pasti menolong aku. Itu namanya mempunyai kata-kata yang positif. Jangan, aduh ya, permisi kata, jangan mental tempe. Ya, mental tahu ya. Tapi kita mempunyai mental apa? Baja, kuat. Firman Tuhan katakan hendaklah kamu berdiri teguh. Jangan mau digoyahkan. Nah itu loh. Ya, firman Tuhan itu yang kita semua mungkin bertahun-tahun ke Tuhan ya. Dari dulu sampai sekarang. Firman Tuhan itu simpan dalam hati ya. Supaya kita bisa berbuat berkenan di hati Tuhan. Dan kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Jangan kamu takut. Dalam Yesaya, kalau tidak salah Yesaya berapa tuh? Coba 41 mungkin ya. 41 coba. Baik ayat terakhir ya. Yesaya pasal ada nyanyiannya juga dia 41. Sangat menghibur kita ya. 41 ayat berapa? 10 ya. Kalau tidak salah ya. Ya betul. Ya ini. Yesaya 41 ayat 10 sudah tidak asing lagi. Siapa yang hafal boleh angkat tangan, boleh berdiri. Tapi jangan lihat HP. Ya saya bacakan ya. Ada nyanyiannya ini luar biasa ya. Janganlah takut. Nah, ya, siapa sini yang takut hatinya? Partai berita mungkin bom ya di sana peperangan. Jangan takut. Kita kalau punya firman Tuhan tidak takut karena jiwaku Tuhan yang punya. Baca di Matius ya. Jangan heran, jangan takut. Jadi katakan ada peperangan, ada kelaparan, ya, ada gempa bumi. Baca di Injil Matius. Pasti saudara kalau baca firman Tuhan itu hati tenang ya. Hati tenang. Biarpun dunia ini ribut sana sini ya, peperangan, permusuhan. Tidak usah takut. Yang penting tugas kita apa? Berdoa, baca firman Tuhan, berpuasa, rajin berbakti, ya. Itu sudah apa yang itu harus kita perbuat. Ya. Enggak usah takut. Ekonomi kita ya, mungkin anak-anak kita belum kuliah, semuanya kita serahkan Tuhan. Nah itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada firman Tuhan yang menjawab, bukan saya, bukan saudara, tapi firman Tuhan ya. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ya, sanggup dikatakan. Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan nah itu dipegang. Jangan khawatir ya. Asal percaya, punya hati yang tulus, menjadi orang benar dan takut kepada Tuhan ya. Ini hadiahnya. Janganlah kamu takut ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dilindungi, disertai. Bukan sekarang saja, dulu dikatakan nyanyiannya, dulu, sekarang dan selamanya kasihnya tetap ada, kasihnya, kuasanya, berkat-berkatnya, ya, pertolongannya ya. Jangan bimbang, harus percaya tadi katakan, percaya sepenuhnya. Ya. Sebab aku ini Allahmu, loh itu Allah. Allahku tidak mati, Allahku tidak mati. Kurasa di tanganku, kurasa di kakiku, kurasa di itu ya. Nyanyiannya saya ingat pendeta Aneke sekarang ya, dulu pekerja saya di sini ya. Nah, saya ingat nyanyi, jadi nyanyian itu juga harus diingat supaya kita kuat ya.
Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, diteguhkan. Nggak jatuh ya, diteguhkan kuat. Bahkan akan menolong engkau. Nah ini, menolong engkau. Aku akan memegang, nah ini loh. Memegang engkau dengan tangan padahal sama sebetulnya ya, cuma karena kebiasaan tangan kanan yang lebih kuat ya, padahal Tuhan ciptakan sama. Dengan tangan kananku Tuhan bilang ya, yang membawa. Nah kalau di dunia ini tidak mungkin menang ya, hanya sekedar sementara pertolongannya ya, perlindungannya ya toh. Tapi kalau Tuhan dikatakan sini, aku Allahmu, aku akan apa tadi, meneguhkan ya, menolong, memegang engkau. Bukan hanya begitu saja, tapi akhirnya finishnya dikatakan aku akan memberi artinya nah, orang yang apa namanya itu perlombaan itu kalau menang pasti mendapat hadiah, mendapat apa itu, piala ya. Nah kita demikian juga, menang, selamat. Nah itu loh, di kolong langit, di bawah langit ini tidak ada manusia yang bisa memberi kita selamat ya, selain nama Yesus, menara yang teguh ya, menara yang teguh. Larilah kepada Yesus ya, adanya juga larilah kepada Yesus. Ada sesuatu hal kita mengalami apa saja karena dia perlindungan yang teguh ya, tempat perlindungan yang teguh ya. Jangan sampai kita putus tengah jalan, tapi mari kita belajar terus maju dan maju sampai ke garis akhir ya. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Percaya, menjadi orang benar, menjadi orang tulus dan takut kepada Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan ya. Di dunia ini dilindungi, bukan hanya dilindungi saja, tapi dipelihara, diberi kekuatan yang baru ya. Mintalah akan diberi, minta apa saja saudara ya. Saya tidak tahu keperluan apa saat ini jemaat ya, mengalami apa saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu hati kita, pikiran kita ya. Sebelum kita bicara Tuhan sudah tahu. Sebab itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, hidup benar ya, belajar. Saya juga belajar ya, boleh berkenan di hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, tangga kita, keluarga kita ya, terlebih menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan ya. Jangan sedih lagi, jangan takut lagi ya. Saudara kalau ingat firman, punya firman dalam hati, selalu tenang. Hanya dekat Allah saja aku firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 kata saya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang kita tidak usah bingung, takut. Kita saat ini harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Artinya lebih dekat padamu, pada tak salib Tuhanmu ya. Harus lebih dekat, jangan jauh. Ya, seperti orang yang meleleh darah itu ya. Iya tahu saudara. Diusir ya, permisi kata diolok-olok ya, tapi tidak menjauh ya. Malah dikatakan seperti anjing ya. Tapi tidak menjauh kan, tapi mendekat. Nah itu loh, mendekat. Biarpun dia olok-olok, dihina, tidak lari dari Tuhan. Aku tidak ke gereja lagi. Aku mangkel, aku diolok-olok, tidak. Ya, yang menyelamatkan kita bukan manusia ya, tapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Selalu mendekat pada Tuhan supaya kita dilindungi, diberikan kemenangan, keselamatan yang kekal. Puji Tuhan ya. Saya akan ajak nyanyian lama ya. Saya ini senang nyanyian lama ya. Perlindunganku ya. Mungkin Yen tahu ya, karena jiwa lama, yang jiwa lama pasti yang baru. Tapi ini pendek tapi hati sukacita. Ya ayem. Gini ya. Ayo yang bisa tolong saya ya. Biar tinggi, tidak ketinggian. Nah. Agak. Cukup. Perlindungan
perlindunganku yang indah sungguh ya. Di bawah sayapnya Tuhan ku teduh, dilepaskannya dari bebanku. Tempat perlindungan itu milikku. Saya suruh tanya, sudah ya? Ayo, ya. Ayo mari sama-sama saya ajak nyanyi ya. Perlindunganku yang indah sungguh, di bawah sayapnya Tuhan ku teduh. Amin. Dari bebanku, tempat perlindungan itu milikku. Amin. Haleluya. Perlindunganku yang indah sungguh, di bawah sayapnya Tuhan ku teduh. Amin. Dilepaskannya dari bebanku, tempat perlindungan itu milikku. Ya, kalau anak ayam, ya tahu saudara, induk ayam, ya bagaimana? Anak-anaknya masih kecil di bawah sayap ya. Kalau Raja Wali bukan di bawah sayapnya, anak jatuh. Itu ya boleh dikatakan salah ya, di atas kepak. Ya bukan, kalau di burung Jawa kan begitu ya. Gak mungkin di bawahnya kan mesti jatuh, tapi di atas kepak ya. Kalau ayam di bawah sayap ya. Nah kita dikatakan tadi di bawah sayapnya Tuhan. Tuhan tuh melindungi anak-anaknya seperti anak induk ayam ya. Dilindungi selalu. Ya jangan lupa tadi resepnya, kita harus percaya sungguh-sungguh ya. Jangan bimbang, jangan gampang digoyahkan, kata Rasul Paulus ya. Kedua, hati tulus. Ya, hati benar. Perkataan kita benar, jangan suka bujuki orang ya. Jangan suka fitnah orang. Nah itu. Jangan suka jelekan, jangan suka ngerasani, tidak boleh ya. Itu tidak benar, tidak tulus ya. Keempat, takut kepada Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Kita belajar melakukan firman Tuhan supaya kita berkenan di hati Tuhan ya. Dilindungi selalu ya. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala ya. Tuhan memberkati Ibu Gembala Senior sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita semua diharapkan untuk terus percaya sama Tuhan. Sama-sama katakan percaya. Tulus dan takut akan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Besok hari Senin jam 5 sore kaum perempuan akan berkumpul di tempat ini. Ada persekutuan kaum perempuan se-Sidoarjo, Gresik, Madura, Surabaya. Diperkirakan sekitar 250 kaum perempuan. Kita semua gotong royong untuk menyambut kaum perempuan. Yang nanti sore jam 3 sore nggak ada acara yang nganggur, khususnya kaum pria. Saya mengajak kita bersih-bersih sekitar samping gereja dan depan gereja. Yang ada waktu yang nganggur daripada bingung. Jam 5 ya ada pertemuan tim semut ya. Yang enggak masuk tim semut ya, tim gajah. Ya, oke, baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna untuk kami semua anak-anak-Mu. Tugas kami percaya sama Tuhan, memiliki hati yang tulus. Jauhkan dari kepahitan, iri dengki. Tuhan, kami mau terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Haleluya, menghormati Tuhan, tunduk taat sama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Setiap pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami, semua diatur dengan sempurna. Semua diberkati Tuhan.
Berkat rohani, jasmani kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia takut akan Tuhan. Tuhan, pilihkan bagi kami bangsa Indonesia pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, presiden dan wakil yang cinta Tuhan, yang cinta rakyat Indonesia. Terima kasih. Keadilan kebenaran bergulung-gulung di negeri kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur, terima kasih. Tuhan menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Tuhan yang Maha Tahu. Oh, haleluya. Terima kasih. Jemaat yang sakit, saudara kami yang sakit, Tuhan kami angkat tangan. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami berjanji kesehatan kekuatan kami untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Semua jemaat yang sehat tidak menyia-nyiakan kesehatannya untuk berbuat dosa, untuk menyakiti hati Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kesehatan kekuatan kami, hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, kami percaya, kami bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.